seperti itu. Adapun menyolati jenazah itu, setelah orang-orang yang menyolati jenazah itu kemudian datang ke kuburan untuk menyolatinya, maka para ulama menyebutkan masyru' itu disyariatkan, dibolehkan seperti itu. Tapi sebagian ulama berbeda pendapat di situ, kebolehannya berbatas, mahdud. Pertama, ada yang kebolehan جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita membahas, insyaallah akan membahas berkaitan dengan hadis-hadis ahkam yang ditulis Imam Al-Mundhiri sebanyak 40 hadis. Itu arba'in fil ahkam dari Mundhiri. Dan terakhir kita bahas hadis ke-11 berkaitan dengan mengurusi jenazah atau hak jenazah dan memandikan. Dan kemarin kita menyebutkan bahwa hak jenazah itu yaitu yang disebutkan fardu kifayah, itu ada 4 hal. Yang pertama adalah ketika meninggal, yang pertama adalah memandikannya, dan kemarin hadisnya kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah mengkafaninya, ketiga menyolatinya, keempat adalah menguburkan. Dan semua kita bahas secara ringkas. Namun kita bahas khusus pembahasan hari ini adalah tentang sifat sholat jenazah, sifat tentang sholat jenazah. Ya, dan karena disebutkan hadisnya khusus di sini oleh beliau rahimahullah taala. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-haditsu tsani wal 'ishrun. Bukan 11 tapi ke-21 ya, afwan. Sekarang masuk al-haditsu tsani wal 'ishrun, hadis ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'an lin nasin najashi fil yaumil ladzi mata fihi fa kharaja ila al-musalla fa kabbara 4 takbirah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada manusia tentang Najasyi. Najasyi itu raja Habasyah, jadi Ethiopia, yang memang beliau radhiyallahu anhu masuk Islam. Fil yaumil ladzi mata fihi, di hari kematiannya. Di hari kematian. Dan ini ada beberapa hal. Pertama, pengumuman kematian seseorang, orang muslim. Dan di sini hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Ya. Cuma permasalahannya bagaimana hukum mengumumkan di masjid. Tapi kembali kepada maslahat, ya, mengumumkan masjid dan yang lainnya, di situ yang jelas adalah ala hasabil maslahah, yaitu apa? Mengumumkan itu ditinjau dari sisi kemaslahatan. Karena di dalam bab
an-na'yu, pengumuman, di sini ada yang menyebutkan pengumuman dengan teriak-teriak itu bagian dari niyahah yang diharamkan. Mengumumkan. Di sini kalimatnya na'a. Disebutkan oleh Fudail bin Iyad, para sahabat dulu kalau ada orang yang mengumumkan sambil teriak-teriak dengan suara keras, ya, gorowokan gitu maksudnya, itu masuk dalam kategori yang diharamkan dan niyahah. Ini yang seperti ini. Tapi kalau umpamanya berkaitan dengan apa? Mengangkat suaranya, ya. Tujuannya adalah memberikan informasi, karena di situ ada hak jenazah, maka di situ hukumnya boleh. Jadi yang tidak boleh itu yang di dalamnya adalah ada teriak-teriak dengan cara yang memang ini adalah terlarang, apalagi ketika menyebutkan tentang mayit tersebut, keadaan mayit tersebut, keadaan umpamanya kalau baik, sebutkan kebaikannya semuanya, sebutkan seolah-olah di situ adalah apa? Mengungkit-ungkit kematian. Maka itu adalah para sahabat menganggap itu adalah niyah yang terlarang. Dan ini telah kita bahas sebelumnya tentang hal ini. Dan ini adab ketika mendapati orang yang meninggal. Jadi kalau umpamanya kita mengumumkannya, apalagi sekarang lewat sholat, lewat sambungan-sambungan ya di media dan seterusnya, makin sekedar informasi untuk doa untuk mayit, maka tidak masalah. Jadi masalah. Yang tidak boleh itu apabila di dalamnya ada unsur niyahah, pengumuman yang ada unsur apa? Niyahah atau meratapi. Pengumuman yang diceritain gitu kan, itu. Jadi pengumuman hanya informasi kematian saja. Karena ada informasi dari an-na'yu, pengumuman itu tujuannya dua. Pertama informasi, kedua tanbih. Itu tanbih itu memberikan apa ya? Mengingatkan orang bahwa jenazah itu punya hak, sehingga dengan informasi itu untuk dimandikan, untuk disolati, ya, untuk dikafani itu mudah. Seperti itu. Ya. Dan ini pengumuman ini adalah saat hari kematian. Kalau sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya beda lagi. Pokoknya antum menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un masih di status ya, status WA di mana. Itu kalau memang di hari dia meninggal. Ya mungkin 5 poe itu bahaya, itu bisa masuk dalam kategori meratapi. Seperti itu. Kecuali kalau memberikan informasi, kalau ditanya bagaimana keadaan ini, udah meninggal nih berapa hari yang lalu, seperti itu. Nah, kemudian qala fa kharaja ilal musalla. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar ke lapangan. Jadi di sini ada sunnah bahwa untuk menyolati jenazah itu tidak di dalam masjid hukum asalnya. Di luar masjid ada lapangan khusus. Hunaka jadi maidanun mu'addun lis-shalah. Ada tempat lapangan terbuka yang khusus untuk sholat. Dan ini biasanya dekat dengan pekuburan. Jadi kalau mamanya kecuali memang kalau kondisinya sulit, kemudian dia mesti disolati di masjid. Karena di zaman Aisyah ada sahabat yang disolati di dalam masjid, kemudian Aisyah menyebutkan ini boleh. Seperti itu dalam riwayat ini. Nah, kemudian fakharaja ilal musalla. Kemudian disebutkanlah menyolati jenazah. Dan di sini adalah sholat ghaib namanya. Fakabbara arba'at takbirat. Kemudian Nabi SAW bertakbir 4 takbiran dalam sholat jenazah. Kita akan bahas tentang sifat sholat ini.
Tapi di sini kita menjelaskan dulu sedikit tentang sholat gaib. Bagaimana hukum sholat gaib? Para ulama bercerita tentang hukum sholat gaib ini. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak ada syariat sholat gaib. Hanya saja tentang kisah Najasyi ini adalah kekhususan. Ini madhab Hanafiyah. Sholat gaib Nabi SAW itu kekhususan. Jadi cerita tentang menyolati Najasyi ini adalah kekhususan Najasyi Nabi SAW. Kenapa? Karena menyolati jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Seperti itu. Sebagian ulama jumhur menyebutkan bahwa sholat gaib itu ada. Tapi dengan kriteria yang disebutkan. Ketika kondisinya tidak ada sama sekali yang mengurusi jenazahnya. Seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak mengurusi jenazahnya, kemudian diurusi dengan kondisi orang kafir, karena memang di lingkungan orang kafir, urusi dan selesai. Nanti kan tidak disolati, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dikuburkan atau membanya dikubur dan seterusnya. Berarti di situ apa? Boleh bagi kita ketika memang tidak sanggup menjauh ke sana dan ada informasi di sana untuk menyolatinya tanpa pengurusan yang lainnya. Contoh Najasyi ini kan gak ada yang ngurusi. Bahkan diurusi secara Kristen. Karena Ethiopia pada saat itu adalah kerajaan Najasyi. Kerajaan Najasyi itu luas. Najasyi itu sampai ke wilayah Yaman, Afrika dikuasai. Jadi Ethiopia itu pernah memiliki kerajaan besar. Malikul Habasyah. Ya, kerajaan Afrika. Ya, di situ. Dan itu orang-orang Kristen, orang Nasrani. Sampai ke ke Yaman. Dan kerajaan Najasyi ini menjadikan Yaman sebagai bagian dari wilayah. Dan gubernur pada saat itu adalah dari sisi Abraha sehingga punya kekuasaan untuk menyerang Ka'bah. Orang-orang Kristen. Maka Yaman itu adalah ahlul kitab Nasrani. Madinah adalah ahlul kitab Yahudi pada masa itu. Ini kondisinya ya. Jadi ini adalah salat gaib. Ya. Jadi kalau umpamanya kalau jenazah sudah ada yang mengurusi dan selesai, boleh gak kita menyolati secara gaib? Nah ini para ulama mengatakan tidak ada. Ya, para ulama mengatakan apa? Tidak ada. Karena kriterianya seperti yang disebutkan tadi. Ini dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti tadi. Boleh gak menyolati sholat gaib? Karena kita masih cerita. Dengan kondisi jenazahnya kita tidak tahu. Karena memungkinkan ada orang Muslim yang meninggal di mana gitu kan. Kan gak ada yang menyolati, tapi apa gitu kan. Tapi bisa ada kemungkinan, boleh ya? Itu tidak boleh. Kenapa? Karena harus mabniun alal yakin. Dibangun di atas keyakinan. Orang sholat gaib yang sahawir can disolatkan gitu kan. Dari satu sisi kan kita menyebutkan halnya. Nah, kita ya Allah, aku menyolati, mendoakan orang-orang yang meninggal kaum muslimin yang tidak ada yang menyolati. Dari satu sisi itu adalah nampak bentuk persaudaraan dan kebaikan. Tapi ikhwah yang disebut dengan ibadah itu adalah tauqifiyah. Ibadah itu tidak bisa muncul kecuali berdasarkan dalil. Ada sholat gaib itu kisahnya adalah Najasyi. Dan Najasyi ini makanya madhab Hanafi atau Abu Hanifah sendiri menyebutkan itu kekhususan untuk Najasyi. Sisanya nggak ada. Karena Nabi SAW tidak menyolati sholat gaib siapapun. Ya. Ada orang yang terbunuh di satu daerah, para qurra terbunuh sehingga muncul terjadi peperangan, Nabi SAW tidak menyolati mereka. Dan seterusnya ya. Ini kondisinya. Wallahu ta'ala alam. Demikian juga tidak didapati dari para sahabat. Pokoknya sudah disolati, ada informasi sholat di Madinah, kemudian orang Irak kumpul semuanya karena di Madinah ada yang meninggal di saudara kita sholat gaib di Kufah namanya. Nggak ada ceritanya.
Paham ya? Seperti itu. Adapun menyolati jenazah itu, setelah orang-orang yang menyolati jenazah itu kemudian datang ke kuburan untuk menyolatinya, maka para ulama menyebutkan masyru' itu disyariatkan, dibolehkan seperti itu. Tapi sebagian ulama berbeda pendapat di situ, kebolehannya berbatas, mahdud. Pertama, ada yang kebolehannya hanya satu hari satu malam, sebagaimana Nabi. Ada yang mengatakan 4 hari 4 malam. Itu mukhtalaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kapanpun boleh. Jadi kalau momennya kita ada saudara kita, nggak bisa pulang pas kematiannya, kemudian kita tidak bisa menyolatinya. Jadi ketika pas datang ke kampung tersebut adalah sudah 1 tahun, datang ke kuburan kita menyolati. Itu sebagian ulama ada yang membolehkan. Berarti kan tidak sholat tidak sholat gaib. Seperti itu. Nah kalau momennya sholat gaib itu ada, kadang-kadang nggak pulang pun nggak apa-apa kan. Momennya saudara kitanya ada di Banjarmasin meninggal, kita sholat gaib aja di sini, kan gitu. Secara apa? Kalau menggunakan akal, boleh-boleh saja. Tapi ketika kita tahu di situ ada yang mengurusi, maka kita mendoakan tidak dengan melaksanakan sholat gaib. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, apa? Permasalahan fikih masalahnya. Walaupun yang mengerjakan seperti itu la yubadda, tidak dikatakan apa? Ahlul bidah, enggak. Paham ya? Nah, lalu kita masuk hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana tentang sholat jenazah ini. Kita lihat sifat sholat jenazah. Di dalam bab ini para ulama berbeda pendapat tentang rukun atau kewajiban sholat jenazah tersebut. Kita akan bacakan. Setelah sepakat para ulama bahwa sholat jenazah itu adalah 4 takbir. Sebahagian Hanabilah, madhab Hambali, boleh menyolati jenazah lebih dari 4 takbir. Kalau mamanya antum baca kitab Al-Wajiz, ya, Al-Wajiz, kitab fikih mukhtasar Al-Wajiz, ringkasan fikih. Di situ, dan itu adalah kembali kepada madhab Hambali, karena ada riwayatnya memang di situ dari sahabat. Menyolati jenazah boleh lebih dari 4 kali takbir. 4 takbir, 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir, dan 9 takbir. Sampai 9 takbir. Antum bisa lihat saja di situ, karena ini bukan makomnya menjelaskan panjang lebar. Tapi intinya yang masyhur sepakat itu adalah arba takbirat, sebagaimana dalam hadis tadi. Sebagaimana dalam apa? Hadis tadi. Kemudian ketika takbir disunnahkan mengangkat tangan. Dalam semua takbiran. Ini menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali itu mengangkat tangan. Kalau dalam madhab siapa? Hanafiyah dan Malikiyah, itu mereka menyebutkan bahwa mengangkat tangan hanya di takbir yang pertama saja. Seperti itu. Dan ini kita tahu, oh, ada orang Allahu Akbar, kemudian baca, kemudian Allahu Akbar, tapi tidak mengangkat tangan. Berarti apa madhabnya? Hanafiyah dan Malikiyah. Tapi ketika di awal seperti itu. Apa alasannya? Karena kalau di awal isinya apa? Ya, permulaan. Karena madhab Hanafi itu di dalam sholat biasa aja, di awal aja gitu. Sisanya tidak mengangkat apa? Mengangkat tangan. Kemudian termasuk hal yang wajib di sisi madhab Syafi'i dan Hambali adalah membaca surat Al-Fatihah setelahnya.
Cuma membaca surat Al-Fatihah ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ini wajib. Adapun di sisi Hanafiyah dan Malikiyah bahwa membaca Al-Fatihah itu tidak wajib. Kenapa? Lihat dalam konteks hadis ini. Baro arba takbiran. 4 takbir kemudian tutup dengan salam. Ya, seperti itu. Jadi bacaan-bacaan setelah ini kemudian ini hukumnya apa? Sunnah saja. Tapi dalam madhab Hambali dan Syafi'i itu wajib. Ya. Gitu. Ini adalah kaifiatnya seperti itu. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu apa? Ada yang bersedekap atau membiarkan tangan di samping. Ada yang irsal. Kalau jumhur bersedekap. Allahu Akbar. Sebagian madhab apa? Irsal. Allahu Akbar. Ke bawah begini. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya wajib. Madhab Ahnaf itu hukumnya apa? Mustahab. Tidak wajib di situ. Ini baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Seterusnya. Baru setelah itu takbir. Allahu Akbar kalau madhab Syafi'i angkat tangan. Kalau madhab Hanafi apa? Seperti itu ya. Allahu Akbar. Setelah itu adalah membaca sholawat. Dan membaca sholawat ya. Setelah takbir yang kedua di sisi madhab Syafi'i ini hukumnya wajib sama Hambali. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu wajibnya. Kemudian seperti tadi dalam bacaan ini. Kemudian setelah itu adalah bertakbir yang ketiga. Bertakbir yang ketiga. Allahu Akbar. Ya. Tadi mengangkat tangan dan tidaknya tergantung mazhab tadi ya. Kemudian berdoa untuk mayit. Berdoa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa untuk mayit. Dan beberapa doa warid dari Nabi SAW seperti itu. Ini seperti itu. Dan masalah berdoa ini, sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan di 3 dan 4, ada yang mengatakan di 3 saja, ada yang mengatakan boleh memilih. Yang namanya takbir Allahu Akbar, yang kedua Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, yang gitu. Kita lihat dari ulama mazhab ini menceritakan begitu kaifiatnya. Kemudian di situ kalau umpamanya di yang ketiga dia berdoa. Yang keempatnya bisa berdoa bisa tidak. Ya. Itu diantaranya. Dan mazhab Syafi'i menyebutkan lebih baik berdoa dan berdoa sesuai dengan pilihannya. Sebagaimana kita banyak di kita seperti itu pendapatnya. Ya. Tapi dalam bab doa ini itu 3 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki. Ya. Seperti itu. Nah. Kemudian bertakbirlah di takbir yang keempat tanpa doa. Ini menurut mazhab siapa? Hanafi dan Hambali. Dan berdoa menurut Imam mazhab Maliki dan Syafi'i sesuai dengan kemauannya berdoa di situ. Doa. Jadi kalau mazhab Hanafi dan mazhab apa? Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, jadi pas takbir yang keempat itu tidak ada doa, langsung salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Salamnya berapa kali? Di sisi mazhab Hanabilah dan mazhab Malikiyah mengucapkan salamnya cuma 1 kali. Tsumma sallama marratan wahid. Kemudian mengucapkan salam 1 kali. Assalamualaikum. Gitu. Kalau mazhab siapa? Syafi'i dan mazhab Hanafi mengatakan salamnya 2 kali. Ini gambaran ringkas tentang para ulama mazhab tentang kaifiat sholat. Dan seperti itulah hadis-hadisnya. Ya. Kemudian bagaimana membaca
bacaan surat Al-Fatihah. Ya, hukum asal dari sholat jenazah itu adalah seluruh bacaannya adalah surat sir, tidak boleh dikeraskan. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh dikeraskan kalau menyolatinya saat malam, karena hukum sholat di malam hari itu adalah suaranya keras, seperti itu. Itu diantaranya. Boleh nggak dalam sholat jenazah itu adalah dia membaca apa? Membaca surat. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas di situ beliau membaca surat. Bahkan beliau pernah membacakan apa? Menyolati jenazah dengan sengaja menyuarakan dengan suara keras. Agar orang belajar, kata Abdullah bin Abbas, dia tahu bahwa seperti inilah cara menyolatinya. Beliau membaca surat, kemudian beliau membaca Fatihah, kemudian membaca surat. Seperti itu. Tapi itu apa? Ada riwayat seperti itu, tapi dalam yunqal ya, gairu masyhur. Tengah-tengah apa? Ya, tapi seperti itulah gambarannya. Jadi kalau malam boleh dijaharkan. Itu menurut sebahagian, tapi tidak semuanya. Wallahu taala alam. Inilah gambaran tentang apa? Salat jenazah. Ya. Kemudian terakhir adalah tartib, apa yang dikerjakan dan dibaca, dari mulai takbir pertama dan seterusnya. Diawali dengan niat. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bercerita tentang tidak dianjurkan ya mentahdid, membatasi ya, membatasi apa? La tushtarat, tidak disyaratkan meniatkan tentang ucapan fardu kifayah dan tidak wajib, bukan kebalikannya. Dan di dalam mengucapkan niat ya, atau di dalam apa menumbuhkan niat, mendatangkan niat, itu cukup menyebutkan niat fardu saja. Ini kan kalau di sini gambaran ya, antum sholat jenazah ini niatnya apa? Fardu kifayah atau sunnah? Kebayang antum? Ketika antum menyolati jenazah, niat antum itu ini niat fardu atau niat sunnah? Atau mutlak niat menyolati jenazah? Itu kan kalau pembahasan berkaitan niat. Makanya sering ditakyin niat. Dalam ulama madzhab mengatakan bahwa melafazkan niat itu adalah untuk ta'yin seperti itu. Ya, melafazkan niat. Melafazkan niat itu bukan niat ya, melafazkan niat. Tapi mereka mengatakan melafazkan niat itu adalah bagian untuk ta'yin tentang bagaimana dia apa fokus dalam sholatnya. Sekarang sholat jenazah, antum meniatkan apa? Fardu atau sunnah? Kadang-kadang lebeng yang penting sholat gitu kan. Seperti tafakuh di sini. Kita betul-betul pakai. Ya. Seperti itu. Ketika para ulama menjelaskan bahwa sholat jenazah itu adalah fardu kifayah, berarti nawa bidzalikal fardhu. Seseorang meniatkan dalam sholat jenazah itu adalah fardu, seperti itu. Ya. Seperti ini. Oleh karena itu ketika disebutkan hilang kefarduannya, apakah disunahkan baginya untuk menyolati di beberapa kali dan seterusnya? Enggak ada. Karena pada posisi itu. Ini berkaitan dengan apa? Nah pertanyaannya, dan disebutkan tidak wajib, kata Imam Nawawi, itu tidak wajib mentakyin mayit. Ini yang saya sholatkan ini fulan. Di tengah-tengah banyak orang, itu muncul semangat menunaikan sunnah, itu kata Syekh bin Baz, itu bukan ria. Muncul semangat kan, namun pas waktu sholat sunnah orang semangat. Tapi kata beliau mengatakan itu adalah barakatul jamaah, barokah kulo jamaah. Sarolat orang ini terpengaruh. Karena begitu, tapi manusia itu biasanya apa? Ada penguat saat ramai. Gitu. Nah, itu adalah barokah. Maka berkumpul bersama dengan orang-orang yang terbaik itu adalah menyebabkan datangnya barokah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'min yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimin
yablughuna an yakunu thalatha sufuf illa ghufira lahu. Fakana Malik ibnu Hubairah yataharra idza qalla ahlal janazah ay yaj'alahum thalathata sufuf. Disebutkan bahwa tidaklah seorang mukmin meninggal kemudian disolati oleh kaum muslimin dan mereka yang menyolatinya 3 baris kecuali dosanya akan diampuni. Insyaallah ya. Dan kita belum tentu banyak yang menyolati mati belum tentu. Kecuali dosanya akan diampuni di situ. Nah, kita duduk terus bermajelis ilmu dan seterusnya, kita mau berusaha dengan ilmu itu diamalkan dan seterusnya istiqomah. Ya, kita dengan ilmunya tersebut Allah berikan taufik dan diwafatkan di situ. Kemudian orang-orang yang bersama kita pun orang berilmu. Antum kebayang telah orang umpamanya dengan apa? Dengan tukang mabok gitu. Maka yang mengantarkan jenazah lagi bari mabok gitu kan. Seperti itu. Ngobrol santai. Bahkan ada yang lebih yang lebih ngeri lagi. Karena memang dia adalah musisi, maka dia diantarkan dengan pongdot. Pongdot itu terus ke kuburan. Gitu. Ya, seperti itu. Karena memang begitu, siapa yang berteman dialah yang mengatakan. Kalau umpamanya orang-orang ahlul bidah, maka yang menyebutkan adalah ahlul bidah. Itu seperti itu. Nah, ini ya. 3 baris ini adalah dijelaskan dalam hadis yang lain, nanti kita bacakan semuanya. Disebutkan keadaan Malik bin Hubairah, ya, sahabatnya. Kalau keluarga jenazah itu sedikit, tetap dibikin barisan 3 saf. Ternyata yang sholat itu adalah cuma 3 orang. Maka bikin 3 saf ke belakang. Itu khusus untuk sholat jenazah. Amalan bihadzal qaul, mengamalkan sabda Nabi ini. Tidaklah seorang muslim diungkapkan dengan umat kaum muslimin dengan 3 saf. 3 saf kan tidak jelas batasan ke sampingnya, yang penting dibikin 3 saf. Maka Malik bin Hubairah fikihnya begitu. Kalau sedikit sudah bikin 3 saf. Nah, gitu. Ini kondisi. Maka Allah akan mengampuni orang. Ini orang-orang fakih disolatkan oleh orang-orang fakih kan begitu. Disebutkan di dalam hadis Aisyah, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummah minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fi." Ketika seorang muslim disolati oleh 100 orang dan semuanya memberikan syafaat kepadanya, maka mereka akan menjadi syafaat baginya. Ini yang disebutkan, orang menyaksikan jenazah itu kan ada 3 macam. Pertama, tidak tahu sama sekali kondisi jenazah itu. Dia tahu muslim, tapi tidak tahu keadaannya. Maka dia husnudzon. Dia menyolati saudaranya muslim. Yang kedua adalah orang yang menghadiri jenazah itu, dia tahu bahwa ini orang muslim, tapi fasik. Maka dia datang ke sana menghadiri hanya menyaksikan, oh seperti inilah kondisi dampak orang fasik. Kan begitu. Yang ketiga adalah orang-orang yang datang ke sana karena ada keterikatan hati persaudaraan keimanan. Maka mereka dengan hatinya melampaui itu. Dan ikhwah, kalau itu kita punya teman-teman punya teman-teman orang soleh dan kita soleh, maka di dunia saja kita bisa memberikan syafaat untuk keluarga kita. Pokoknya kita punya teman orang soleh banyak, ya. Mereka kan tidak kenal dengan orang tua kita. Paham? Ini gambaran tentang syafaat di akhirat. Seorang anak yang soleh memberikan syafaat di akhirat. Mereka nggak kenal sama kita. Sama orang tua kita nggak kenal. Tapi mereka adalah teman-teman kita yang beriman. Kemudian, kalau orang tua kita meninggal. Nah, kita memberikan syafaat dengan apa? Teman-teman kita mereka datang ingin menyolati orang tua kita. Padahal mereka nggak kenal. Mereka kenalnya sama kita. Itu di dunia saja. Dan itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana disolati dengan banyak seperti ini? Dan mereka menyaksikan kebaikan karena mendapati keluarga baik, maka mereka husnudzon ke atasnya pun baik.
Itu syafaat di dunia, di akhirat subhanallah. Itu jadi anak soleh, kemudian memiliki teman yang soleh, maka orang tua kita di dunia pun mendapatkan kebaikan. Subhanallah. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan. Ini. Kemudian dalam hadis yang lain, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu fihi." Syaratnya bertauhid. Teman-teman kita bertauhid tadi. Mun baladna tukang mabok, nganterkeun ge. Bari mabok teh mangga eueut heula Kang cenah kan gitu. Kan kabayan. Ini dan terus haula wala quwata illa billah. Ini Allahu a'lam. Ini adalah gambaran pelajaran yang kita petik di kesempatan ini. Sifat salat Nabi dan bagaimana keutamaan ketika kita punya teman yang menyolati kita dalam keadaan ikhlas mereka. Maka mereka akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama di akhirat dalam surga yang memberikan syafaat. Nah, itu gambarannya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita kembalikan kepada Ali Kamil Fadl. Terima kasih tiring doa jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya yang bermanfaat. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ustaz, terkait terkait dengan saf sholat tadi kan 3. Jadi diusahakan dibuat 3 gitu, walaupun misalkan cukupnya 1 baris atau 1 saf. Nah itu kan masalahnya kalau misalkan lebih itu apakah bagusnya ya udahlah 1 kali sholat kloter ibaratnya, atau dibagi 2 dengan mengejar tadi niatnya biar bisa 3 saf. Gimana Ustaz? Yang kedua terkait dengan pengkhususan hadis tadi kan bilang bahwa sholat yang Najasyi itu karena khusus untuk Raja Najasyi itu gitu. Nah kira-kira penentuan hadis atau dalil itu dia pengkhususan pada suatu kondisi tertentu itu yang bagaimana tipe-tipenya tentang pengklasifikasian hadis dengan pengkhususan tadi. Nah, berkaitan dengan yang pertama membuat saf, maka itu yang di poin yang pertama membuat saf dalam sholat jenazah itu sholat itu disekaligus,kan ketika tempat memungkinkan, ya tempat memungkinkan, karena yang pertama menyolati itu adalah mereka yang lebih utama dan mendapatkan kefarduannya di situ, kan begitu. Nah itu tentang menyolati jenazah. Jadi kalau umpamanya disebutkan yang pertama umpamanya sekian ratus orang bisa dibikin 3 saf, ya minimal 3 saf. Kesannya kalau mau itu bisa lebih bagus, gitu kan. Tapi kalau sedikit minimalnya 3 saf. Kalau banyak dengan saf yang banyak ke belakang itu lebih bagus karena tidak dilihat ke sampingnya tapi dilihat saf ke belakang. Begitu. Ini kondisi tentang jenazah. Jadi kalau kita di masjid atau di lapangan, kita berapa saf ini? Ternyata ada 8 orang. Bikin 3 saf. Imam, kemudian saf pertama 2 atau 3, saf kedua 3, kemudian saf terakhir 2. Begitu kondisinya. Paham ya? Safnya. Atau bisa 2 jadi 4 saf. Begitu seperti itu. Ini diantaranya. Karena tidak dilihat ke sampingnya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah tentang apa tadi? Pengkhususan Raja Najasyi. Kriteria untuk itu kekhususan kepada Nabi SAW, pertama kriteria adalah mansus, bahwa itu adalah amalan khusus. Yang kedua adalah ma'ruf inda sahabat, bahwa amalan tersebut adalah tidak adalah semuanya ini, tapi sahabat tahu bahwa itu kekhususan. Maka itu ijma, sahabat menyebutkan itu kekhususan. Itu nas dengan ijma. Kemudian yang ketiga, la yu'raf
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu fa'ala illa lah. Ada sebagian, dan di sini perselisihan para ulama, yaitu apa? Tidak diketahui Nabi atau para sahabatnya melakukan hal seperti itu kecuali kepada orang itu. Seperti umpamanya sebagian ulama Hanafi mengatakan ini khusus tentang ini. Tapi mazhab Syafi'i menyebutkan tentang orang yang meninggal dalam keadaan ihram, ya, dia memakai baju ihram dan diberikan apa? Kain ditutup dengan ihram seperti itu. Itu adalah kata Nabi, kata mazhab Syafi'i, itu khusus bagi orang itu. Bukan semua orang yang sedang ihram seperti itu. Itu para ulama. Itu poin yang ketiga yang dilihat. Itu melihat pengkhususan itu dari sisi, satu sisi Nabi menyebutkan ini pelaksanaannya, tapi tidak kepada yang lain, hanya kepada itu. Atau tidak didapati riwayat yang lain melakukan kecuali itu. Ya. Walaupun dalam kaidah ini juga apa, tidak semuanya apa digunakan. Karena hukum asal dikatakan oleh dalam kaidah usul itu, al aslu fi af'alin Nabi SAW, atau fi maja'ani Nabi SAW, qawlan wa fi'lan wa sifatin wa akhlaqan lil ittiba' illa ma ja'a fihi takhsisuh. Jadi karena hukum asal dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, sifat, karakter, itu untuk diikuti. Kecuali kalau ada petunjuk dalil yang menunjuki bahwa itu khusus. Maka ketika disebutkan tadi Najasyi ini adalah khusus untuk Najasyi, hab dalilan, fa atau dalilan. Mana bukti dalilnya? Mereka mendatangkan dalil. Itu Nabi melaksanakan hanya kepada Najasyi, dan sahabat setelahnya tidak ada. Ada yang di sana meninggal di sana. Oh, di situ ada yang meninggal, kita salat gaib ya? Enggak ada. Ya. Kemudian jumhur mengatakan, iya kalau tidak ada yang mengurusi. Sedangkan Najasyi itu adalah tidak ada yang mengurusi, dan itu tidak menunjukkan kepada khusus di situ. Dan memang dalam pendapat ini tidak kekhususan untuk Najasyi. Jadi boleh tetap ada syariat salat gaib dengan kriteria yang terjadi seperti Najasyi, tidak ada yang mengurusi. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, kalau misalkan kondisinya kita telat, misalkan pas takbir kedua atau ketiga itu gimana tuh? Ikut atau nunggu selesai? Masbuk. Masbuk. Iya. Bagaimana hukum masbuk dalam salat jenazah? Ya, masbuk dalam salat jenazah melanjutkan 4 takbiran. Nah, kita mendapati takbir pertama, kemudian kita takbir, dan sudah takbir kedua. Kemudian ketika salam kita takbir lagi, kemudian salam. Seperti itu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kepada hukum salat biasa. Barakallahu fiik kepada Ustaz. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, dicukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.